berada, baik yang ada di Kota Batam maupun yang berada di luar Kota Batam. Bertemu kembali dengan kami di Suara Minang TV bersama saya Desmanis dan saya Safril Yubahar di acara podcast tentang tokoh. Ya, bersama tokoh, podcast bersama tokoh. Tokoh, bukan tokoh lah, ini bersama seorang ibu yang mempunyai kisah inspiratif, yang positif dan sangat menginspirasi sekali. Dengan harapan mudah-mudahan Dunsana Minang TV yang menonton pun nanti akan timbul kembali semangatnya yang lagi-lagi down habis corona. Nah, akan muncul kembali semangatnya karena kita akan berbincang-bincang. Kita akan ambil trik suksesnya ibu ini, bagaimana dia bangkit dari keterpurukan hingga sekarang dia bisa sukses. Dan tetap saksikan kami, ikuti kami di Suara Minang TV. Suara Orang Awak. Jangan lupa follow terus Suara Minang Group dan YouTube-nya Suara Minang TV, Instagram-nya dan fanpage-nya Suara Minang TV, beserta web sorominangtv.id. Oke, Dunsana Suara Minang TV sadonya, tentu apa yang telah disampaikan oleh Ibu Des, kini kita mulai bercerita-cerita. Tapi satu hal yang perlu Dunsana sampaikan, yang perlu kami sampaikan juga Bu Des, tentu kita selalu salamin dulu mereka, saudara-saudara kita yang ada di rumah. Mudah-mudahan Dunsana pemirsa Suara Minang TV tetap selalu sehat, supaya tetap segar seperti Bu Des Hariko, kan begitu ya kan? Walaupun dari pagi belum berhenti. Walaupun dari pagi belum berhenti. Yang dari pagi belum berhenti itu kan Bu Des masih piti masuk sado dari tadi ya? Oh enggak ya? Sosial. Oke, Dunsana Suara Minang TV sadonya, tentu kami berharap all kru Suara Minang TV berharap kepada Yang Maha Kuasa untuk supaya Dunsana tetap selalu berbahagia bersama keluarga, selalu menikmati hari-hari yang berkualitas bersama keluarga, dan selalu tetap sukses di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya. Nah, untuk itu Dunsana Suara Minang TV sadonya, kami tadi Bu Des sudah sampaikan, kita akan mencoba berbincang-bincang, nanti dibuka oleh Bu Des pertanyaan-pertanyaan yang cukup inspiratif yang akan disampaikan oleh Ibu Solehah ya. Solehah apa Solehah? Iya, sama aja. Sama aja ya, Ibu Solehah ya. Dunsana Suara Minang TV sadonya, kami minta maaf kepada Dunsana, podcast bersama tokoh kita kali ini tidak berbahasa Minang. Iya. Tapi berbahasa Indonesia ya. Tapi berbahasa Indonesia. Mungkin Bu Des nanti bisa berbahasa Indonesia, bercerita dengan beliau. Pak Sap nanti akan menerjemahkan ke bahasa Minang dalam bentuk kesimpulan. Pak Host, disinilah uniknya Suara Minang TV. Ya. Walaupun TV-nya TV Minang, tetapi kita akan tetap menampilkan walaupun bukan dari orang Minang, tapi yang pastinya bersifat positif. Ya, artinya adalah seluruh tokoh-tokoh atau seluruh penggiat, seluruh yang berasal dari daerah mana saja, insya Allah kita akan siap untuk men-podcast, dan memviralkan semua apa yang ada terhadap diri sang tokoh yang kita maksudkan. Bu Des, lanjut Bu Des. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu Solehah, selamat malam. Sepertinya Ibu ini agak sedikit capek ya Bu ya? Iya, baru pulang dari Malaysia tadi pukul 2. Pukul 2 sampai di Batam? Pukul 2 sampai di Batam, langsung saya panggil tukang urut lah. Oh. Tapi sebelum itu Ibu boleh perkenalkan diri Ibu dulu, mungkin Ibu dari mana, mungkin ada saudara Ibu juga yang lagi menonton dari Jawa, dari mana, silakan Ibu sapa dulu penonton kita dengan Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Kalau nggak ngerti bahasa Minangnya, Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Jadi Suara Orang Minang TV, suara kita. Suara kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Solehah yang asli dari Jawa. Saya seorang ibu, juga seorang istri, anak 7.
Wah, luar biasa. Kalah Bu Des ya. Jadi alhamdulillah saya berjuang untuk gimana saya bisa mencukupi atau memfasilitasi anak-anak saya untuk bisa berpendidikan. Jadi saya harus semangat sebagai seorang ibu. Bu, tunggu dulu Bu. Jangan sampai ke situ Bu, sampai nanti tak ada yang kita tanyakan nanti ya Bu Des ya. Oke, nggak apa-apa. Apa namanya mungkin ya Bu Des. Nyembik bentar Bu Des. Oke, Bu. Kita mendapatkan sebuah kisah inspiratif agak singkat dari seorang penggiat pembina UMKM lewat Melayu Dermawan ya. Iya itu. Di lewat Melayu Dermawan ada sebuah kisah yang cukup menarik dari seorang ibu solehah masuk ke redaksinya Soro Minang TV. Bagaimana perjuangan di awal dibina oleh Melayu Dermawan sampai kepada suatu titik nggak mau ngikutin Melayu Dermawan, tapi lama-lama belakang saya dengar juga ngikutin lagi diam-diam, tapi akhirnya alhamdulillah mendapatkan sebuah Allah izinkan ibu menikmati sesuatu yang cukup luar biasa saat ini. Tapi sebelum itu hanya sebuah narasi yang singkat kami dapatkan. Tentu kami ingin tahu, Dunsana Soro Minang TV, ibu tahu ya. Apalagi pemirsa Soro Minang TV itu kan adalah orang Padang ya rata-rata ya, dimana mereka penggiat UMKM. Orang Padang itu adalah apa namanya pejuang ekonomi kecil ya. Betul. Nah jadi artinya apa? Kisah ibu nanti, insya Allah mudah-mudahan bagi Dunsana Soro Minang TV, saudara-saudara kami dari Sumatera Barat yang ada di Kota Batam khususnya atau dimanapun dia berada, bisa menjadi sebuah kisah inspiratif nanti bagi mereka. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya sebelum ibu kenal dengan Melayu Dermawan yang selama ini sangat concern melakukan pembinaan terhadap UMKM itu sendiri, ibu itu usahanya apa sih? Apa yang ibu derita pada saat itu dalam menjalankan sebuah usaha itu gitu? Oh, dari dulu itu usaha saya emang ikan kering, Pak. Ikan kering. Okay. Jadi yang pasti sotong kering. Sotong ya, cumi itu kita beli dari nelayan segar, jadi kita proses menjadi kering, tapi di Anambas kita prosesnya. Oh, di Anambas. Di sini tak ada lokasi lah. Jadi anak saya di sana ada ada alat lah, ada bagian lah. Jadi waktu itu kami belilah segar, saya beli sendirilah. Jadi terus ibu proses. Diproses di sana ada ada yang jemur, ada yang rebus, ada yang keringkan. Saat itu ibu domisilinya di Batam. Emang udah hampir 20 tahun. Ya, berarti saat itu ibu di Batam ya? Iya di Batam terus. Jadi setelah sotong itu ada COVID, nah ini singkat kata lah ya, ada COVID, jangankan orang nak beli 100.000 untuk sotong kering, beli beras susah. Nah setelah itu sotong berhenti total. Jadi artinya jual sotong ibu sudah enggak lagi gitu ya? Iya, ya jualnya langsung ke toke. Kalau toke itu ya namanya kita bisnis kadang rugi, kadang untung sedikit. Yang penting untung sedikit nggak apa-apa ya, jangan rugi gitu. Lepas itu berhenti, sedangkan berhenti anak semua sekolah, 6 sekolah. Waktu itu 6? Ya masih 7 kan, yang 7 udah lepas lah, udah kerja. Sebelum berhenti, dari mana pendapatan tak ada, Bapak itu berarti kalau COVID berarti masih baru 2019 berarti. Itu sebelumnya. Sebelum. Jadi udah saya berhenti, ada undangan khusus untuk perwakilan Batu Ampar yang kayak ibu-ibu punya usaha lah. Nah disitulah ketemu Bu Marlin. Saya belum kenal. Kan cuma undangan aja, waktu itu 10 orang. Di perwakilan Bu Marlin yang wakil gubernur sekarang. Perwakilan untuk Kecamatan Batu Ampar. Nah disitulah Bu Marlin cerita siapa yang nak mau ini di AMD. Saya langsung daftar. Saya itu yang 2. Jadi Bu Marlin skala 2. Ya Bu Marlin wakil gubernur kita sekarang. Enggak, Bu Marlin yang sekarang ini. Bu Marlina. Kirain ibu wakil gubernur kita. Jadi itu di situ
udah lain cerita. Saya mengharap sotong saya ini dibawa kemana, ya kan Pak? Saya bukan pengen hasil penjualan untung apa, saya pengen sotong saya ini ada yang nampung atau yang dilanjutkan kemana lah. Betul. Jadi Ibu pada saat itu pingin mencari jalur marketingnya ya, Iya. sampai kepada konsumen gitu ya. Tapi Ya. waktu itu sotong berhenti Pak, saya berhenti. Saya gimana bisa makan tiap hari? Saya ingat, oh ini pemerintah kasih sumbangan telur. Saya produk bikin telur asin. Sehari kadang 10, kadang 15, itulah semangat saya untuk anak saya biar bisa sekolah lagi. Iya. Nah di situ saya mikir ini biar produk saya jalan, ada izin, ada halalnya, ada ininya. Ya. Kebetulan lah saya ikut itu bukan niat saya belajar ya MD itu. Cuma AMD untuk mencari tempat penyaluran Iya, ini. Sekalab 2 saya ikut. AMD Akademi Melayu Dermawan yang pimpinannya yang angkatan kedua. angkatan kedua. pimpinannya ikut siapa waktu sampai itu Bu? habis. Melayu Dermawan itu siapa yang pimpinannya waktu itu? Waktu itu Pak Ilyas. Oh, waktu itu Pak, kalau Iya, sekarang? terus sekarang saya nggak tahu. Oh, sekarang nggak tahu lagi Bu. Jadi waktu itu guru saya Pak Mo kepalanya. Iya, iya. Jadi ada kayak macam guru BB Pak Sofar Al-Amin. Ya, 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 ya. Jadi di situ saya masih lanjut terus telur masih Telur lanjut. asin ya? Ya, masih lanjut terus saya tuh mengharap, emang betul-betul mengharap kan Pak Ilyas tuh mungkin saya yang orang tua atau udah pikiran apa jadi gak nangkap. Akademi Melayu Dermawan akan membimbing sampai permodalan. Nah itu permodalan itulah yang saya karena waktu itu saya betul-betul saya terok Pak, betul-betul saya terok. Jadi jadi maksudnya Ibu mengharapkan dikasih modal gitu di Iya, Melayu Dermawan bantuan ya. modal. bantuan modal. Jadi saya ikut terus, saya puasa ya Pak. Waktu itu puasa, saya berangkat, suamiku tak dukung, saya berangkat, saya ojek, saya apa-apa, saya berangkat terus. Mencari ilmu. Semangat mencari ilmu. Ya. Saya karena Bagaimana mengembangkan usaha. merasa gini. Tidak, tujuannya ingin mendapatkan modal di Melayu Dermawan enggak, itu. sambil mencari ilmu juga di mana ya bisnis saya ini dari dulu kok nggak jalan gitu atau nggak ini emang semua harus ada gurunya atau ada marketingnya atau apa ada pelajarannya lah. Saya kan orang bodoh nggak tahu apa-apa Bu, nggak tahu belajar gitu. Jadi di AMD itu emang saya dapatkan semua lah sampai semangat saya tiap hari saya catat Pak penghasilan saya tuh saya catat semua. Jadi di situ saya pas betul-betul terok, saya telepon lah Pak Ilyas, Pak gimana ini, saya udah ngikutin yang Pak Gunawan juga, Pak Gunawan ya. yang ini, jadi saya ini marah, jadi saya itulah yang bikin saya semangat, saya emang orangnya gitu Bu, saya kalau di ibarat sekolah guru marah itu saya Semakin marah nilaiku semakin 5 tapi besok harus 10 Ya. gitu. Jadi waktu itu saya dipanggil sama Bu Marlin karena ada inilah saya ada ngomong lah sama guru sedikit lah pokoknya. Jadi itu padahal ngomong sama orang loh Pak. Itu orang lain yang ngomong sama saya. Enggak mungkin Ibu dikasih di situ gini. Ibu kan udah bisnis besar tapi sekarang tak usah saya sebutkan namanya. Orang yang ngikut sampai sekarang oh munafik orang itu berarti dia mau menjatuhkan saya. Nah gitu. Jadi saya keluar dari grup apa, tapi saya diam-diam ikutin gitu kan, sampai saya tuh cemburu. Kenapa ya orang AMD ini yang kedua, ketiga, keempat di ini, sedangkan saya macam tak ada yang menghiraukan gitu. Jadi saya tambah oh ya Allah, emang ini diuji, saya diuji. Jadi saya dipanggil Bu Marin, Bu, besok Ibu harus datang ke sini gini Ibu kan. Saya nggak mau, udah tahu pasti Bu Marin mau marah karena saya marah kan. Besoknya lagi atau saya merasa dijebak atau merasa apa-apa mau telepon lah Bu besok ini jam segini Bu datang ke sini ada ini rupanya sama Pak Ilyas lah kami lanjutkan lah yang permasalahan itu tadi Ke permasalahan modal ini. iya terus itu yang ku kejar Pak Ilyas ya modal terus kan ya mana Bapak katanya mau kasih pinjam saya gini emang betul-betul waktu itu Pak bisa dibilang saya makan aja nggak kuat telur udah nggak jalan lagi telur naik. Terakhir saya punya modal telur 4 juta beli semua delalah telur busuk semua saya aja ada hujan besar saya buang ke parit diam-diam saya malu sama tetangga saya buang
Pas itu apa ya, jadi saya dipanggil sama ini agak debat lah, kata Pak Ilyas mungkin nasihatin saya karena saya mungkin udah emosi ya kan, udah namanya orang udah terpuruk, udah ini anak banyak, suami nggak dukung, jadi Pak Ilyas bilang, Ibu belum pantas mendapat permodalan ini, gitu kan? Ya nggak apa-apa Pak, selama ini tak ada orang yang modalin saya gini gitu kan, jadi saya gantilah sama Pak Fauzi juga dari AMD juga, tapi alhamdulillah di AMD itu banyak yang support saya, yang nasihatin saya dan dukung saya, walaupun suami tak dukung, orang lain banyak yang dukung. Emang terus terang saya bukan buka suami ya, jadi Pak Fauzi, Pak gimana pokoknya nggak mau tahu, saya lori ini harus jual Pak, lori ini pokoknya harus jual, saya bilang saya tak mau lagi. Yang nyuruh jual siapa nih? Saya. Oh gitu ya. Karena Pak Ilyas Dari sarannya Pak Ilyas ini, iya, Pak jual Ilyas, aset yang ada ya, gitu. Terus Pak Ilyas gini, Ibu tuh harus pikiran positif sama suami gini. Jadi saya dalam baring saya tuh apa iya ya, gitu. Apa iya ya gitu. Jadi adalah nanti kadang Pak Mo WA saya, ini nanti Pak Sopar lah, Pak mentor lah, diam-diam juga ini saya lah, support ya. Saya lah. Jadi saya masih marah, ya Pak, kenapa orang itu dibimbing sedangkan saya dilepas aja, sedangkan kan udah jelas ini ratusan juta omset saya bilang gitu. Ibu harus bersyukur, kami cuma mengumpulkan receh-receh kecil, sedangkan Ibu sekali kirim puluhan juta. Disitulah saya nangis, ya Allah, emang ini yang saya gak bersyukur saya gitu. Jadi saya juga, Pak, saya tolong ya, ini loris berapapun orang nggak mau jual, saya kasih aja lah. Inilah mungkin riba yang bikin saya ribet. Ya. Oh, mobilnya itu lorinya belum lunas, masih kurang setahun cuma karena nunggak 3 bulan itu emang sengaja biar suami itu mau dukung saya punya usaha gitu. Kalau satu-satunya lori dilepas ini kan udah tak ada kerja lagi gitu kan. Jadi alhamdulillah setelah lori itu dilepas, balik sotong Bu, sikit-sikit emang modal sikit-sikit. Saya modal memang dari dulu jujur kan, kepercayaan, tak malah balik ke Cina lagi. Kadang dapat untung sekilo 3.000, 5.000 kalau lagi 1 ton. Oh, setelah jual lori kembali ke ekspor impor sotong tadi. Iya. Bukan belum ekspor impor, masih di lokal lah. Oh, masih di lokal. Oh, dikirim dari Natuna ke sini. Tapi kalau ada banyak, alhamdulillah entah itu karena keikhlasan hati saya atau apa ya, begitu nelpon Jakarta di PT Nagajaya, kok ini ada sotong 2 ton, berapa nak harga ini, tapi saya tak ada duit. Begitu sotong itu belum terkumpul Bu, udah dikirim, ini duit 160 satu, jadi sotong dikirim ke sana itu duitnya udah lunas. Oh. Nah disitulah mulai. Tapi ada kepercayaan dari pihak ketiga ya. Iya. Jadi, untuk Ibu kembali memodali usaha sotong itu gitu. Iya. Jadi sampai sekarang jalan sikit jalan. Jadi kemarin juga sempat juga berapa bulan tak ada karena kami punya bagian tenggelam. Jadi Kapal. Iya, punya bagian yang untuk sotong, punya anak lah. Iya. Saya tak ada, jadi tenggelam. Tapi saya ada, terus saya niat, ya Allah, ini mungkin ya semoga jadi amal lah, bukan jadi ini. Saya langsung daftar haji waktu itu, saya niatkan gini lah, ya Allah, aku udah bisnis dari dulu. Ini alhamdulillah lah, saya dari terpuruk ini bangun lagi. Saya ikhlas, saya terima apapun yang Allah kasih, yang Allah uji, saya terima. Saya daftar haji, lepas itu dapat giliran 15 tahun, terus saya daftar umroh. Jadi saya kemarin saya tak ada modal, balik lagi modalku, kuhabiskan, saya mau ibadah sama Allah dulu, sebelum saya terpuruk lagi. Jadi alhamdulillah bulan 2 kemarin saya sama Bapak umroh. Ya, jadi umroh itu pun nggak sedikit, 3 kali lipat jadinya itunya. Ya, itu berarti gini Bu, dulu awalnya usaha sotong dikirim dari Anambas ke sini, terus COVID down gitu kan, nggak ada lagi. Terus Ibu mencoba usaha telur asin dari
telur yang dibagi-bagikan, sembako yang Iya, dibagi-bagikan. baru tengok telur. Itulah Pak RT kasih telur itu. RT kasih telur, terus ibu bikin telur asin Iya. gitu. Habis itu barulah masuk ke Melayu Dermawan dengan harapan Itu dapat modal. udah itu. Udah masuk. Udah Terus masuk. harapannya sebenarnya di Melayu Dermawan itu yang pertama tuh ingin dapatkan modal usaha gitu. Mau tapi pertama kan emang Pak Elias mau ngasih modal, mau kasih pinjam modal, tapi suami saya tak mau. Oh, memang suami ibu nggak Jadi mau. udah di cancel, begitu udah di cancel mau mau Pak Elias sudah di cancel gitu. Jadi saya udah putus lah, udah keluar dari grup, dari ini itu. Tapi saya dalam hati itu dendam enggak, tapi saya kan udah bilang sama Pak Elias, saya akan membuktikan Bapak, kalaupun saya nggak dikasih modal saya bisa gitu. Jadi suatu saat saya nelpon Bapak. Nah sekarang alhamdulillah ada jalan, saya Pak, ini saya ini gitu. Jadi setelah saya umroh kemarin tuh baliklah masuk Singapura. Ibu, saya satu yang menjadi saya tertarik sekali. Saat Ibu down itu yang Ibu kreditkan cuma mobil. Iya. Rumah udah lunas gitu. Tak ada utang rumah. Tak ada, cuman yang kredit mobil. Iya. Terus Ibu sebenarnya jual mobil itu karena memang nggak mau riba atau memang nggak sanggup bayar? Niatnya gitu. Satu emang nggak mau riba, duanya ya Kondisi ekonomi sudah susah. ya bukan. Lori itu selalu menurut saya nggak bantu saya. Karena dia kalau jalan cepat, bannya lebih cepat beli ban. Jadi bukan untuk beli beras, tapi untuk beli ban. Kenapa ngapain tak jalan aja sama saya? Setelah itu sekarang kan dulu ada di pasar juga Bu. Sekarang Bapak udah nekunin di pasar, jadi udah sama-sama sekarang. Itu jadi Di pasar jodoh. pasar Bengkong. Oke Ibu, kita stop dulu sebentar ya Pak Host. Kita sapa dulu. Kita coba dulu lihat. Oke, Dun sana Soro Minang TV sadonya kisah yang sedikit disampaikan oleh Ibu Solehah di dalam sebuah sisi kehidupan beliau membangun sebuah usaha di bawah bendera bimbingan Melayu Dermawan. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi atau mendengarkan kisah-kisah inspiratif beliau, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Dunsana yang telah tetap setia mengikuti live streaming kita bersama salah seorang pelaku usaha UMKM pada hari ini. Nah, kita sapo-sapo Pak Zulkhairi menyimak Soro Minang TV. Terima kasih banyak Pak Zulkhairi. Lanjut, Deka Febri Nora Bilo ka Sailangkai Pak Ilyas. Wah, insyaallah nanti Pak Ilyas bisa jawab langsung. Alah dijawab oleh Pak Ilyas gua. Siap kata Pak Ilyas. Pak Sarulim, terima kasih Pak Sarul yang selalu mengikuti. Pak Riki, terima kasih banyak Pak Riki yang selalu menonton dan mengikuti. Pak Haswin, terima kasih Malaysia. Salam satu Minang untuk saudara kita yang ada di Malaysia. Pak Andri, terima kasih Pak Andri Sadiang Mengkoa menonton Soro Minang TV. Assalamualaikum Soro Minang TV, ikut menyimak dari Bengkong. Jauh ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayat, terima kasih Pak Yayat. Kita lanjut Pak Andri. Rizal Chan, nan kejuaraan kini alun baruntuang manang lai, tapi lai teman-teman kita juga na manang. Oh lah selesai mingguannya Pak Pak Andri. Oke, kita lanjut. Deka Febri Nora, Kak Selangkai Leos kayaknya. Oh iya, jadi siap sana Deka. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya kita lanjut Budes. Cek Rida Yusrizal, kisah yang menarik. Oh ya. Ya, menarik sekali. Risa, oh nggak nampak doa sekolah ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya tadi memang perlu kita sedikit menggali. Mungkin ibu ini terlalu emosi bercerita, jadi kurang terstruktur cara ngomong beliau menyampaikan tadi. Tapi bisa kita tangkap di sana bahwasanya memang sebuah usaha itu pasti ada turun naiknya, ya Bu ya. Iya. Nah,
Cuman yang menjadi persoalan adalah pada saat turun, baperan itu sangat tinggi ya Bu. Semua terkesan orang jauh dari kita, ya kan? Terkesan orang nggak mempedulikan kita, walaupun kita termasuk komunitas itu. Jadi begitu marahnya dia sama Pak Ilyas waktu itu gitu ya. Karena dari Ibu Marlina, kalau kita tangkap tadi Bu Des, beliau perwakilan dari Batu Ampar tadi itu bukan hanya sekedar membina UMKM, tapi ada sebuah janji membantu permodalan, kan begitu? Akses, mungkin ini yang menjadi ditangkap Ibu mungkin berbeda. Akses permodalan sebenarnya Bu ya. Cuman dengan melihat itu justru malah Ibu menjadi sebuah semangat yang luar biasa jadinya, kan begitu Bu? Saya ingin tahu bagaimana selama Ibu tidak berkomunikasi dengan Melayu Dermawan, geliat usaha Ibu tuh Ibu mulai dari tadi jual lori ya? Jual lori ya. Dari jual lori tadi ya, Ibu mulai menggunakan untuk permodalan itu ya? Enggak ada. Saya untuk selesaikan masalah. Jadi lori itu untuk bayar utang maksudnya? Iya, untuk selesaikan masalah orang lori itu dilanjutkan orang. Jadi kita tak boleh. Di take over langsung ya? Oke. Terus bagaimana Ibu dalam kondisi yang dalam tanda petik tadi terakhir telurnya dengan modal 4 juta busuk semua Ibu buang, kan begitu? Artinya Ibu kan sudah tidak punya modal lagi. Iya. Ini di belakang ada 6 anak yang harus kita hidupin. Iya, kan baik bukan hanya sekedar makan minumnya, tetapi kan masalah sekolahnya Pak. Sekolahnya juga. Dari titik itu, kapan Ibu memulai kembali berbicara sotong, kembali memulai rintisan usaha yang setelah telur asin tadi Bu ya, setelah telur asinnya down lagi, kapan dan bagaimana Ibu memulainya usaha itu kembali, sotong kering atau sotong lembab dan seterusnya itu gitu? Ya mulainya gini Pak, karena selama ini saya orangnya itu yang saya punya jujur aja, kejujuran gitu. Itu penting. Ya, jadi waktu sotong banjir kan orang tolak murah. Sebentar. Iya. Sotong banjir nih di Natuna banjir ya? Iya. Banjir itu kan waktu sotong tuh ada waktu sotong banyak. Ya. Berarti orang jualnya dari petani atau dari nelayan itu jual murah. Iya. Oke. Itu jadi dia telepon lah, Bu, ini ada sotong segini ton gitu. Jadi saya bilang, saya minta maaf kalau bayar cash saya tak ada modal lagi karena ini kupikir COVID sebentar, rupanya COVID bertahun-tahun, jangankan tabungan, bukunya aja rusak, saya bilang gitu. Jadi kalau kalian masih percaya sama saya, kirim aja saya jaminan anak saya polisi di sana. Yang di Anambas. Ya, Oke. Gitu. Jadi waktu itu anak saya udah bintang Tipmas di sana. Oke. Jadi dikirimlah. Begitu dia bilang ada waktu itu 2 ton, hampir 3 ton lah. Sotong itu? Iya. Jadi kami baliklah untuk yang bos-bos di Batam ini lah. Coba cari lagi lah. Cari lagi. Relasi yang lama. Jadi, kalau dia segitu nggak nampung karena kan banjir gitu. Jadi adalah salah satu orang ini yang sampai sekarang lah masih itu dia sarankanlah ke Jakarta gitu. Dari Batam kirim ke Jakarta. Jadi dia telepon lah sama di sana PT Naga Jaya namanya. Jadi telepon orang itu telepon sama saya, itulah awal-awal ada modal gitu. Jadi orang itu telepon, koko nak sotong tak? Ini ada sotong hampir 3 ton gitu kan. Oh bagus tak Bu? Ya dikirimlah gambarnya kan. Pas itu tapi kami tak ada modal kok, orang tahu lah orang nelayan minta DP dulu lah. Waktu itu dikirimlah 65 juta. Langsung dikirim. Berarti sebentar Bu, berarti Ibu Soleha
itu mendapat sebuah kepercayaan dari toke dari Jakarta, Naga Jaya tadi Kayak itu. dari Anambas dulu dikirim dulu barang apa Iya. kita Belum Belum. Orang Anambas minta duit dulu lah. Minta duit dulu mereka. Cuman Orang Anambas sampai sekarang pun minta duit. jadi cuman beliau ini hubungin toke nih Jakarta. Disitulah ibu mulai karena masih ada sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh toke itu terhadap ibu. Jadi Prinsipnya satu, berarti kejujuran itu penting ya. Jadi waktu itu kirim hampir 3 ton itu dapat untung lah 8.000 sekilo gitu. Saya tak mau serakah, saya bagilah sama orang yang ngasih kepercayaan saya sama orang Jakarta itu, jadi 4.000-an lah kami. Gitu. Jadi sotong belum dikirim, besoknya lagi udah dikirim lagi duit itu sampai hampir 200 juta. Jadi begitu lunas sotong baru balik, baru dikirim dari Anambas langsung sana lah. Langsung ke Jakarta. Dan itu sampai sekarang berjalan. Kalau Jakarta itu kan kalau sama-sama masuk di Batam tuh untungnya sama Pak. Cuma kalau di sini udah muntah, tak mau barulah kirim. Baru kirim ke Jakarta. Jadi kita bukan serakah ya, kita bisnis mau yang omset agak tinggi kan. Makanya saya sama Pak Gunawan sama mentor-mentor yang di AMD itu, saya mengharap sotong saya itu bisa untung lebih tinggi gitu, gak di lokal lah gitu. Jadi kalau cuma satu ton atau di bawah 1 ton tuh masuklah ke PT Union, tapi murah gitu. Kadang-kadang sama harganya sama di sana gitu. Gitu Cuma ya. kalau di sana kan sampai sekarang saya tak ada modal, kepercayaan, udah percaya sama orang nelayan, udah percaya sama kami. Jadi kadang saya juga terus terang orangnya, oh ini sotongmu diterima cuma segini itu, ibaratnya dari sana 75, di sini 75. Saya bilang tuh kayak mana, nggak ada lagi yang mau gitu kan. Ini ada yang mau tapi tunggu 2 minggu gitu. Dia tak mau. Jadi oke lah tuh nggak apa-apa. Nanti saya dikasihlah komisi berapa-berapa. Jadi saya tuh ikhlas. Saya bersyukur berapapun saya dapat gitu. Nah, yang penting anak-anak saya tiap bulan tuh ada Bisa gitu. Artinya bisa ibu dengan jaringan yang ibu miliki dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu kepada ibu, yang penting ibu bisa hidup bersama keluarga gitu ya. Ya, jadi dalam saya keluar dari AMD itu bulan 8 tahun? Bulan 8 kemarin itulah 2021. Itu maksudnya putus dari grup saya, tapi saya masih sering nengok Bu Ramli, perkembangannya lah ya. Diam saya ambil lah, curi ilmunya lah. Itu jadi dalam 3 bulan itu alhamdulillah lah bisalah itu pergi ibadah. Masya Allah. Jadi kalau ibu ini nyuri ilmu mesti minta maaf sama Bu, jujur sebenarnya setelah ibu masuk AMD, walaupun permodalan sebenarnya itu didapatkan dari tempat lain, kira-kira manfaat apa yang manfaat apa yang bisa ibu ambil sebagai sebuah motivasi bagi ibu pada saat ibu berada di Akademi Melayu Dermawan tersebut gitu? Oh ya, itu kan gini Pak, saya kan ya maaf kata semua ini yang nengok saya, karena bisnis saya bukan kecil-kecil ya, kayak ya kecil-kecil lah, karena udah besar. Emang selama di Batam ini yang saya butuhkan kayak macam SIUP, PTTP, NPWP. Nah disitulah saya dapatkan di AMD yang saya merasa luar biasa, yang nggak saya tak tahu jalan, saya tak tahu kemana, tapi enak aja di itu. Sekarang sotong ibu udah berizin. Ada. Apa brandnya Bu? Itu di situ. Iya, di situ. Dari Disperindak Perindustrian Perikanan. Tapi namanya Rizky 99. Apa? Rizky 99. Oh, sotong Rizky 99. Iya, karena waktu itu saya bikin Soleha Rizky Barokah. Barokahnya banyak. Jadi saya ambil Rizky 99 aja. Jadi ditanyalah di situ, kenapa 99 Bu? Ya, 99 ini Asmaul Husna. Kalau 10 sebentar. Nama itu
di bawah bimbingan, masih di dalam bimbingan Melayu Demawan waktu itu ya? Masih waktu itu saya diantar Pak Sopar juga ke Berarti Puskesmas. pengurusan izinnya atas nama Semua, Mas. Rizky 99. Iya. Semua. Jadi di situ ditanya, "Kenapa Bu Rizky 99?" "Oh ya, ini Rizky 99 asal." Rizky nama anaknya Ibu? Rizky itu emang dari dulu saya dari Jawa, emang saya dari Jawa tuh udah bangkrut Bu. Jadi saya tuh bisnis bukan tua ini, udah dari dulu muda. Dari dulu ya. Jadi yang namanya gelempangan udah biasa. Tapi Makanya dari dulu sudah Iya, memakai nama Rizky jadi ya. iya, jadi ibarat saya itu mungkin kalau orang lain bisnis itu hobi macam judi. Kalau saya hobi, walaupun saya rugi jatuh, saya semangat terus. Saya gagal boleh, putus asa jangan. Itu saya gitu. Luar biasa ya. Tapi Ibu, sekarang itu selain dari sotong itu ada nggak bisnis yang lain yang sambil sejalan gitu dengan sotong? Ya. Ya, itu dibilang bisnis, enggak bisnis, itu emang kerjaan kayak sampingan gitu lah Bu. Kalau saya ke Singapura, kemarin kan saya ada kawan saya yang di Akademi Melayu Denmark, kan udah saya bawa tuh sampelnya ke Singapura. Saya kemarin sepulang umroh, saya tinggal punya duit 60.000 aja. 60.000 aja. 60.000 Pulang umroh. Ya, balik dari umroh. Balik dari umroh 60.000 aja. Jadi ini kalau diceritakan panjang. Jadi saya masuk Singapura. Kalau di sana kan saya biasalah kadang disuruh ngajar ngaji, disuruh ini. Kalau masuk ke Singapura? Iya. Jadi kadang orang ada pengobatan lah. Gitu. Ya, Jadi saya Ibu bisa ngobatin apa? Insya Allah yang nggak bisa, Allah yang bisa. Ya, jadi Tapi melalui perantara Ibu. jadi apa? saya nanti ini, jadi saya pulang ibadah. Oh nanti, mana tahu pulang dipromosikan juga. Ya, Bu, saya pulang itu tidak boleh disponsorkan kalau berobat ke Allah yang ini. Jadi saya punya duit tinggal 60.000 aja. Balik dari umroh ya? Iya, 60.000 aja. Sedangkan ini nggak masuk akal. Saya yang punya tabungan yang udah berapa tahun, kapling saya jual kan? Iya. Saya jual, dikasih duit separuh. Niat saya nanti yang separuh sepulang umroh. Iya. Tapi begitu sepulang umroh, orang ini tak jadi jual, tak jadi beli, dikembaliin lah sama saya. Jadi saya harus membalikan duit 60 juta. Yang sudah terlanjur dibayarkan Yang sudah di awal. terlanjur di awal. Jadi saya pun alhamdulillah udah diberikan tiket orang ibadah umroh itu, karena mungkin cara Allah. Oh, maksudnya gitu. Awalnya umroh itu dari duit yang jual kapling ini? Iya, sebagian. Nah, sebagian. Habis itu pulang umroh ternyata kita udah umroh nih. Ya. Pulang baru di cancel lagi gitu. Kan sebelum umroh saya nikahkan anak saya, sunatkan anak saya, semua. Saya tak ada panggil AMD, tak ada, lagi marah. AMD bukan Abri Masuk Desa ya, tapi Akademi Melayu Demawan ya, yang ada ya Pak Sopar ada sebenarnya yang undang lah di grup gitu. Jadi waktu itu pun masih COVID kan, kami di hotel itu Lembatan Center, di hotel Sahid Harmoni ya, Harmoni itu. Jadi mau berangkat umroh pun saya syukuran di rumah sambil sunatkan anak saya. Jadi saya merasa siapa tahu saya dipanggil sama Allah, kewajiban saya udah saya selesaikan gitu kan. Jadi saya pergi ke Singapura, saya pinjam duit orang 10 juta. 10 juta 10 juta, 10 juta rupiah ya. Untuk kita. Berarti ke Singapura bulan 2 kemarin? Setelah umroh sebulan, nggak ada sebulan tadi rumah, saya pergi. Jadi saya pergi, saya sotong kan libur, sotong nggak ada, angin besar. Jadi angin besar. Jadi nggak ada barang jualan lah. Nggak ada, itu lagi bagian perbaikan juga. Kami beli lampu lah, apa-apalah yang rusak lah. Jadi sepulang ibadah itu, ya Allah, terima kasih saya diuji sama Allah lagi ini. Seharusnya saya pulang ibadah tak ada amanah, nggak boleh kita punya utang ya. Aku nggak boleh, aku jadi punya amanah segini banyak. Ya Allah, ini aku berangkat ke sana, Allah yang berangkatkan. Gimana caranya saya bisa mendapatkan ini kembali? Ya. Adalah Pak Ustadz, Pak saya pinjam lah. Nah, kalau saya tak masuk Singapura ini bukan saya tak percaya rezeki, tapi saya harus jemput rezeki di sana. Ya. Jadi sampai sana, alhamdulillah ceritanya singkat, saya pakai sampai 50 hari. Saya pulang, alhamdulillah dapat duit 5.000.
$5.000. Iya. Itu berapa itu kalau 50 di juta, 50 juta. Itu sampai Berarti bisa bayar tanah sampai tadi. bekuk-bek, sampai rumah 3 hari habis ada pun di dompet saya. Telepon lah, Dek, ada duit tak? Ada sotong, tapi saya tak kasih DP, tak ada. Mbak butuh berapa? Tak banyak lah, 1.000 aja, langsung dikirim. Jadi bapak suami saya tuh sekarang barulah kayak menyadari, terus nyepot, ngikutin saya yang dulu tuh selalu positif thinking gitu kan. Jadi sering marah saya sama bapak. Jadi curhat ya. jadi enggak percayalah, saya seorang perempuan dapat 5.000, tapi tak tahulah rezeki itu macam, oh ya Allah, enggak percaya saya itu. Jadi kita tuh di samping kita usaha, satu itulah yang penting, kita sholat sedekah jangan tinggal. Walaupun Pak Hos, nanti besok aku jual mobil aku yang kredit itu. emang Bu, itu Riba. Satu ilmu namanya marketing lagi. Marketing itu lagi. ya saya pakai waktu di Akademi Melayu Dirman kan, saya paling terok mungkin waktu itu. Kenapa itu Pak ACT? Siapa yang berani tiap pagi sedekah 100? Kenapa saya mau, sedangkan saya tidak ada pendapatan sama sekali. Tak ada. Sedekah 100.000. Iya, tiap hari. Setiap hari. Kalau kita mau dobrak langit kan kita ngambil ilmu 100.000 ya Bu. Saya 2.000 aja sekarang. 10.000 paling banyak. Bu, sebenarnya Itu pun bolong-bolong. sebenarnya kalau kita sedekah itu duit kita tak habis, tapi banyak, makin banyak. Terus ini saya bukan pamer lagi, saya saking sakit hati, saking sakit hati saya pernah panggil Pak ACT, satu freezer saya keluarin semua ikan asin itu. Saya keluarin semua. Sedekahkan Pak, kasih siapa yang mau. Biar dari nol lagi saya. Waktu terpuruk itu. Jadi sedekah langitnya yang rutin sedekah subuh itu, Iya. itu berapa lama Ibu Kalau lakukan? Kalau sedekah subuh, kalau dulu waktu baru-baru sekolah, kalau dulu saya bilang sekolah ya, di Akademi Melayu di mana itu saya sekolah, itu saya jalanin. Tapi kalau sekarang enggak lah, pagi itu masukin lah. Saya kan sekarang Ya, ada kecelengan lah ya. saya kan anak saya 5, yang 2 itu ponakan saya yatim piatu gitu. Jadi itu adalah di situ. Cuman kalau saya anggota saya ngaji semua itu saya sarankan lah untuk ini kalau ada sisa belanja 1.000, 2.000 taruhkan celeng ini, nanti kasihlah yatim piatu atau kemana gitu. Jadi kalau kita buka mata itu langsunglah masukin dulu itu sedekah di situ itu. Tapi kan kalau kita tak ada, kita niatkanlah pagi itu kan sedekah sama suami sama anak kita. Itu kita kan sedekah yang dekat dulu, anak-anak kita. Jadi memang selama ini saya ini udah umur 46. Saya dari muda lah sebelum nikah saya, tapi saya selalu niatkan saya sedekah sama anak istri. Bukan saya, walaupun saya gaji banyak, saya tak pernah ini. Tapi sekarang Ibu usaha Ibu lancar, yang sekarang ini udah kembali normal. Alhamdulillah lah. Tapi ya kalau di normal sekarang balik kayak gini. Kalau dulu saya ambisi modal, sekarang tak lagi. Sekarang gini, kalau orang itu boleh dibawa dulu ya saya bawa, kalau nggak boleh ya udah. Itu aja. Jadi sekarang hutang riba nggak ada lagi, umroh sudah, haji udah daftar. Nah jadi sekarang tinggal menjalani saja. Dapat untung banyak, alhamdulillah. Kalau enggak, ya disyukuri aja, gitu ya. Oh ya, ini kalau kemarin setelah saya pulang dari Malaysia itu, dari Singapura, saya 50 hari itu emang sambilan lah, cari suplai lah, sotong di pasar-pasar lah. Emang oke. Nah, ini saya masih minta apa ya? Tak modal. Bukan modal. Modalnya udah tak mau lagi, nanti kena semprot lagi. Jadi saya cuma minta gimana saya bisa keluar masuk bebas kayak visa bisnis gitu. Jadi
Karena kemarin kan saya diam-diam saya bawa produk-produk kawan saya UMKM yang Yang di sini, yang di sini ada keripik, iya ada keripik tempe diam-diam, ada apalah saya sana saya udah tahu lah kalau masuk segini kalau ini. Jadi susahnya sekarang saya tak mungkin lah ilegal masuk sana gitu, harus resmi. Jadi kemarin pun masih saya masih agak marah juga orang di Sperindak itu minta sampel sotong sama ikan itu bukan Pak yang lupa itu. Jadi dia mau dimasukkan katalog kan. Saya masih marah. Kenapa Pak? Sekarang baru nak jemput saya. Dulu saya terpuruk, saya lari sana, lari sini. Ya ini tak ada orang hidupkan saya. Sekarang udah saya udah jalan, Bapak panggil saya. Saya tak sanggup kalau bungkus 1 kilo 2 kilo kayak ini bisnis saya bukan kecil Pak, tontonan Pak. Kalau Bapak nak bantu saya, bikinkan saya Pak perizinan. Ini kayaknya Kadis Perindak waktu masih zaman Pak Zaref kayaknya. Jadi ya Bu, saya minta maaf gini. Kalau bisa jangan lewat HP, kalau mau ketemuan kita gitu. Tapi karena saya masih ada sama Pak Ilyas, oh nanti tengoklah aku telepon orang ini. Kalau saya bisa, bukan saya nanti nggak bersyukur juga. Jadi karena Pak Ilyas itu kayak macam bukan menjengkali, kalau dibilang menjengkali sakit pula ya kan Pak. Ibu belum pantas mendapatkan permodalan, ibu harus punya pikiran positif dulu sama suami itu. Jadi itulah yang membuat saya semangat gitu. Saya harus menunjukkan lah sama guru-guru saya. Kan saya bilang, Pak, emang saya hari ini dapat nilai 5, tapi nanti suatu saat saya akan tunjukkan sama Bapak, saya punya nilai 9. Itu aja sama Pak Mo di ruangan kuliahnya di Akademi Melayu Dermawan. Berarti Ibu nggak sampai tuntas, nggak sampai wisuda lah ya? Udah semua sebenarnya Bu, udah sebenarnya udah cuman karena ada hentaan yang permodalan ini putuslah saya. Tapi di dalam hati sebenarnya kalau saya sekolah ini belum lulus gitu. Berarti Ibu merasa berterima kasih nggak kepada AMD? Ya betul-betul terima kasih, karena yang selama ini yang saya butuhkan kayak macam surat perizinan semua itu saya susah mendapatkan, dari mana tak tahu jalan gitu kan. AMD yang bantu? Semua dari situ semua. Jadi saya itu dari AMD sebenarnya udah semua juga udah diskusi sama Pak Gunawan yang yang ini bisnis saya nak kemana gitu kan. Jadi mungkin nggak sabar Pak Gunawan Jakarta lah, di Aceh lah, di inilah. Saya seudon lah, orang ini iya betul. Lagi ada kawan saya yang datang, Ibu tak mungkin lah dimodalin gini gitu ya kan, macam ada yang ngompor-ngomporin kan. Oh iya ya Bu gitu. Iya, orang ini kan yang kecil-kecil aja. Jadi sampai semua kawan-kawan saya itu, Bu ini kami udah dapat lah permodalan segini. Jadi saya masih egonya, iyalah dikasih modal segitu untuk jajan lah kalau aku tuh beli es. Oke, luar biasa sekali Pak Host. Tapi memang sebenarnya setelah pasca COVID ini sebenarnya banyak sih yang mengalami seperti Ibu ini, banyak sebenarnya. Cuman tergantung bagaimana keinginan bangkit itu kembali. Tetapi satu kunci, yang riba-riba itu dibuang. Ya, jam mic-nya. Ya betul, dan sana Soro Minang TV Sadonya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ibu apa tadi, Ibu Soleha ya. Sebenarnya kisah UMKM yang ada di musim COVID itu memang cukup banyak kisah-kisah yang cukup menarik yang bisa kita angkat, Mudes. Pada saat musim COVID, keterpurukan dan segala macam dan berbagai macam penderitaan yang telah Ibu alami ya. Tapi apapun yang telah Ibu alami, ada beberapa kesimpulan seperti Ibu Des sampaikan tadi itu. Yang pertama adalah memang harus dijauhi riba. No riba. Jadi kalau di sana kok yole mungkin daknya bisa bau saun lah supaya jangan kita mendekati daripada itu. Itu satu yang dilakukan Ibu itu, dengan menjual lori yang dia miliki untuk menyelesaikan problem dia
dengan pihak ketiga dalam hal ini perbankan, kan begitu ya. Terus yang kedua dan sana, apa yang beliau sampaikan adalah ilmu dari Melayu Dermawan yaitu marketing langit. Itu yang luar biasa, Bu Des. Apa itu marketing langit? Yaitu mencoba bersedekah setiap hari, terlepas dari berapapun yang akan kita bangun tidur, itu yang kita lakukan dulu gitu ya. Sebelum mencalik matahari, sebelum Ibu tahu ngerti maksudnya kan? Sebelum melihat matahari, kita harus memberikan sedekah terlebih dahulu seikhlasnya kepada pihak-pihak yang memang patut kita sedekahi. Itulah ilmu marketing langit dari AMD tadi, ya kan? Itulah ilmu marketing langit daripada AMD. Terus yang ketiga, saya melihat sebuah kejujuran yang selama itu seperti PT Naga Jaya yang di Jakarta tadi sampai 200 juta, kirim duit aja dulu, barang nanti menyusul ya Bu ya. Itu sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa. Itu kan bukan sebuah yang gampang Ibu mendapatkan itu kan, kepercayaan itu kan. Itu sudah memang dari awal Ibu sudah bekerja sama atau bagaimana waktu itu? Belum, baru pertama itulah. Baru pertama sama Naga Jaya itu baru pertama. Berarti ini adalah benar-benar murni efek daripada segala bentuk doa-doa, segala bentuk sedekah-sedekah Ibu yang Allah ijabah dengan cara dipertemukan dengan PT Naga Jaya tadi. Iya, bukan PT Naga Jaya aja Pak. Setelah itu pun walaupun seminggu 3 kali itu banyak-banyak sotong dikirim. Jadi di sini pun beli cash, semua dibelinya cash. Jadi bisa lancar, makanya punya tabungan itu tadi lagi. Oke, Bu. Terakhir kita udah bisa tangkap sebuah kisah yang cukup luar biasa ya Bu Des ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kepada Melayu Dermawan, yang kedua kepada saudara-saudara kita yang memang yang memang dunianya adalah sama dengan Ibu, UMKM yang mungkin dalam kondisi terpuruk. Apa yang bisa Ibu sampaikan satu sekali lagi kepada Melayu Dermawan sebelum kita tutup, dan kepada saudara-saudara kita yang memang sekarang kondisinya lagi terpuruk dalam berbisnis atau berusaha gitu. Oh ya, ini yang untuk khusus untuk Melayu Dermawan. Iya, untuk Melayu Dermawan yang untuk pembisnis pemula atau baru mau mulai ingin mendapatkan tambahan perekonomian, itu bagus dia ngikutin atau ikut sekolah. Kalau saya sekolah ya, karena saya orang tak tahu apa-apa saya. Jadi sekolah di AMD itu emang betul-betul sebelum kita menjalankan bisnis. Kalau saya kan emang udah saya jalan dari dulu. Jadi tahulah permodalannya, untungnya, manajemen keuangannya, marketingnya, semua itu ada. Kalau saya kan amburadul, makanya sampai tua pun tak punya modal. Jadi kalau di AMD itu sampai dibimbing sampai ya, kalau kita bisa lah, kalau kayak cari izin halal tuh kan ribet. Itu kan yang kalau kita mau menaikkan produk kita, kualitas kita kan harus ada tuh semua proses Jadi apalagi ya kalau kayak ibu-ibu yang punya kayak peyek, kayak segala makanan kecil, kalau nak masuk Singapura semua tuh harus ada izin halal PRT-nya. Kalau tak ada tak boleh. Jangankan toko mau nerima, orang beli aja tak mau gitu. Jadi bagus ikutlah apa yang jadi arahan daripada Akademi Melayu Dermawan itu sampai tuntas, sampai kalau bisa sampai kapanpun, karena saya tuh ya tak tahu lah kalau saya ini lain tapi ujung-ujungnya juga nyambung lagi, karena saya bukan saya dendam gitu ya Pak, bukan saya dendam sama AMD gitu, cuman kan saya mau menunjukkan, terus saya introspeksi diri, oh iya kah selama ini itu yang dikatakan Pak Mentor gitu. Jadi
saya juga introspeksi diri, saya rubahlah semua selama ini yang Pola pikir Ibu rubah ya? Ya, pola pikir rubah. Gitu. Mindset juga dirubah. Saya emang, tapi saya itu dari dulu saya tuh mau sejalan dengan suami saya gitu Pak, bisnis kita bareng gitu. Tapi kan dulu tak ada, tapi sekarang alhamdulillah sudah semua itu ada hikmahnya. Semua gitu. Oke, Dusana Soro Minang TV, sadonya apa yang disampaikan oleh Ibu Solehah ini cukup luar biasa ya. Beliau itu antara benci dan rindu dengan Melayu Dermawan kalau saya lihat. Bencinya karena ujung daripada apanya janji Melayu Dermawan, bantuan atau permodalan itu tidak didapatkan. Apa kan itu yang beliau sampaikan tadi, itu bencinya gitu. Sehingga Melayu Dermawan dalam ini mentor-mentor memberikan sebuah sebenarnya teori betul. gitu. Sebenarnya mentor-mentor itu mengatakan sebenarnya bukan memberikan permodalan tapi mencarikan jalan untuk permodalan itu. Memberikan modal itu dia memang untuk usaha. Iya. Karena di awal memang dikasih modal, tapi suaminya Ibu menolak. Betul. Tapi Pak Hos, sebelum kita lanjut, sebenarnya Melayu Dermawan itu apa sih gitu? Maksudnya kita dari tadi berbicara Melayu Dermawan, jadi penonton pasti penasaran gitu kan. Ada podcast khusus untuk Melayu Dermawan Tapi satu ada. sekilas gak apa-apa penonton, ada pelaku UMKM yang lagi nonton. Iya, kan? betul. Kita podcast narasumber sekilas bahwa Melayu Dermawan itu di situ kalau setahu ini Pak Hos, di situ untuk pelaku UMKM yang baru-baru muncul, yang misalnya produknya belum ada label halal, belum ada brand, kemudian kemasannya masih asal. Betul. Jo kantong kreseknya mungkin baru kan gitu kan. Belum bagus, ya. Gitu. Terus keuangannya belum tertata gitu. Nah, di situ nanti di Melayu Dermawan itu nanti akan dilatih, akan dibantu untuk pengurusan label gitu. Nah, kemudian akan dibantu bagaimana sih kemasan itu semenarik mungkin. Betul. Sehingga usaha kecil menengah ini, UMKM ini dia bisa memang UMKM tapi dia levelnya itu udah bisa naik kelas bisa naik kelas dia. Kita pernah wawancara beberapa ya. Betul. M8. Oke. Selain itu kan ini Pak, Melayu Dermawan itu mengenalkan produk-produk kita yang orang lain tak kenal jadi kenal. Oke. Digital marketingnya. Iya betul. Gitu. Oke, Dusana Soro Minang TV khususnya yang memang yang penggiat UMKM di Kota Batam ya. Dusana gitu pedagang kaki lima ya. Dusana gitu yang punya home industri ya. Tidak ada salahnya ikut ke dalam akademi Melayu Dermawan tersebut yang melakukan pembinaan mulai dari A sampai Z-nya sehingga barang itu terjual gitu ya. Bagaimana produk itu seperti apa yang disampaikan Bu Des, bisa packagingnya bagus ya kan, mempunyai legalitas yang cukup, izin disperindaknya, halalnya dan segala macam ya kan, dan bisa Melayu Dermawan memperkenalkan produk kita kepada dunia luar termasuk ke luar negeri gitu. Nah, bahkan sekarang Melayu Dermawan kalau tidak salah seperti Bu Des bilang tadi sudah mulai masuk ke dalam materi tentang digital marketing ya. Juga kalau misalnya pelaku UMKM ingin ikut bersama Melayu Dermawan, boleh, kalau tidak tahu boleh hubungi SMTV. Insya Allah mudah-mudahan kita sangat bangga sekali. Salah satu penanggung jawabnya adalah pimpinan di Melayu Dermawan. Oke, Dusana Soro Minang TV sadonya terlepas dari apapun yang disampaikan oleh Ibu Solehah, insya Allah tetap punya bisa kita ambil dan kita petik hikmah daripada cerita beliau. Mungkin tidak terasa Bunda sudah jam 9.15, sudah mendekati 60 menit kita podcast bersama Ibu Solehah, mendengar kisah inspirasinya dari seorang yang sangat jatuh sejatuh-jatuhnya, bahkan yang akan dimakan pun tidak ada saat itu. Di sisi lain utang menumpuk ini ya kan. Ini sekolah anak sekolah juga di belakang, tapi alhamdulillah saat ini sudah bisa mendaftar haji, sudah umroh, dan bahkan sudah mulai merancang bisnis ke Johor, Malaysia, ke luar negeri lah kerennya gitu. Tapi dengan kuncinya yang pertama itu
no riba. No riba. Jauhi riba. Ya. Yang kedua, Sedekah. sedekah subuh. Sedekah subuh. Marketing langit. Ya, Dan marketing yang langit. ketiga, Jujur. kejujuran. Kejujuran. Seperti yang keempat, setiap ada usaha pasti akan ada hasil. Oke. Oke, Donsana Suara Minang TV, terima kasih banyak atas perhatian Donsana terhadap live streaming kita pada kali ini. Terlepas dari apapun, kami berharap tetap ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita singkat kita bersama Ibu Soleha di dalam membangun sebuah usaha. Untuk itu, Bu Des, Dan juga bagi pelaku UMKM yang mau kami bantu endorsekan atau kami bantu promokan atau kisahnya yang mungkin perlu kita angkat. Silakan menghubungi SMTV. Makanya di sana jangan lupa ikuti terus Suara Minang TV, Instagramnya, fanpage-nya, TikTok juga ada loh. semuanya pokoknya aksesnya medsos kita semua. Insya Allah ada ya. Ikuti terus dan kalau ada butuh bantuan, bukan bantu minta duit ya. Silakan hubungi SMTV. Betul. Insya Allah kita akan bantu dan itu gratis. Kita beralamat di mana Pak Hos? Di Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8 di SM Cafe Kopi Jahe. Kopi Jahe. Nah, kita juga SMTV juga sudah mulai mengembangkan nih sayapnya ke mulai ke UMKM. Nah, Donsana boleh penasaran dengan Kopi Jahe dan samba buruk-buruk lado hijau. Kemudian teh talua. Nah, silakan datang ke SM Cafe. Oke, jangan lupa sotong keringnya. Hubungi Ibu Soleha dengan sotong brand kering sotongnya Rizky 99. atau mau pesan boleh ke SMTV. Nah, bisa nanti kita Pak Hos, bos, kami pengen nyoba kayak mana sih rasanya sotong. Udah kok bisa ke luar negeri sampai gitu kan. Nah, boleh kita hubungi kita atau boleh langsung ke Ibu Soleha. Oke, Donsana Minang TV, tak terasa 1 jam kita sudah berlalu ya Pak Hos, dan mungkin cukup banyak yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan podcast kita malam hari ini bermanfaat untuk Donsana Minang TV dimanapun berada. Yakinlah untuk Donsana sadonyo bahwa tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasilnya selagi itu masih berjalan di koridor-koridornya. Betul. Baik, Donsana Minang TV, saya Desmanes Safril Yubahar, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan ada yang tidak tersapa oleh kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti Suara Minang TV, suara urang awak. Ikut jatuh.